Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rumawati MPD, dosen S1 Departemen Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini, mohon izinkan saya untuk menyajikan pernyataan diri dosen pada Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya pada bidang pengajaran, mata kuliah, manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management yang termasuk dalam KBK, Supervisi dan Penjaminan Mutu Pendidikan dengan jumlah SKS 3 SKS. Dalam prosesnya, mencakup terkait delivery, interaction, dan juga assessment. Adapun deskripsi mata kuliah manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management merupakan mata kuliah dalam rumpun manajemen pendidikan yang membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip mutu secara terpadu baik dalam organisasi pendidikan maupun non-kependidikan. Selain itu, mata kuliah ini juga menganalisis kasus-kasus nyata, merancang solusi peningkatan mutu berbasis data, serta menyusun dan mempublikasikan hasil studi dalam bentuk artikel ilmiah dan juga prototipe ideal terkait pengembangan sistem manajemen mutu. Pada mata kuliah ini, pengembangan berpikir kritis kolaboratif menjadi salah satu hal yang penting. Selain itu, mata kuliah ini juga mengkaji secara historis gerakan mutu, teori dan model manajemen mutu terpadu, terkait klasik dan kontemporer, dan juga implementasi strategi mutu dalam konteks organisasi pendidikan maupun non-kependidikan dengan mengoptimalkan alat-alat atau piranti dalam pengembangan sistem manajemen mutu seperti Six Sigma, Lean Management, dan juga Kaizen. Adapun standar capaian pembelajaran lulusan atau SCPL yaitu mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di bidang manajemen pendidikan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ada 4 aspek besar. Yang pertama, mahasiswa memiliki pemahaman komprehensif dalam manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management pada organisasi pendidikan maupun organisasi non-kependidikan secara khusus. Yang kedua, mahasiswa memiliki kemampuan dalam menyikapi pentingnya keberadaan manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management baik dalam organisasi pendidikan maupun non-kependidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era kompetitif global. Yang ketiga, mahasiswa memiliki kemampuan dalam menganalisis, mengkaji, pengambilan keputusan, dan menemukan model yang tepat menghadapi dan mengatasi permasalahan peningkatan mutu di bidang pendidikan maupun non-kependidikan dengan berbasis pada data yang akurat dan berorientasi pada skill. Yang keempat, mahasiswa memiliki kemampuan untuk menghasilkan prototipe proyek hasil studi manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management baik dalam lingkup organisasi pendidikan maupun organisasi non-kependidikan, utamanya dalam membangun budaya mutu organisasi di masa mendatang guna memberikan kepuasan kepada pelanggan atau customer satisfaction secara continuous improvement. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini mengkaji secara teoritis dan praktis bidang manajemen dari aspek-aspek sejarah gerakan kualitas, konsep klasik dan kontemporer seperti teori dari Deming, Juran, dan Crosby, prinsip-prinsip manajemen mutu atau Total Quality Management untuk kemajuan pendidikan, implementasi dari konsep manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management, pendekatan dan model manajemen mutu terpadu di bidang organisasi pendidikan maupun organisasi non-kependidikan, kepemimpinan dan tim kerja efektif, penguasaan alat-alat atau teknik mutu seperti Six Sigma, Lean Management, dan juga perbaikan secara continuous improvement atau Kaizen. Selain itu, perencanaan dan pengembangan strategis untuk peningkatan mutu pendidikan dan permasalahan dalam sistem pendidikan dari segi manajemen mutu terpadu dan kasus-kasus penerapannya, serta memberikan solusi dan rancang bangun prototipe yang ideal dalam pengembangan manajemen mutu baik dalam organisasi pendidikan maupun non-kependidikan pada khususnya. Adapun referensi mata kuliah ini
menggunakan berbagai sumber baik berupa buku, diktat bahan ajar maupun hasil-hasil jurnal lainnya. Seperti Al Saget terkait dengan Case Study of Total Quality Management, Edward Salis terkait dengan Total Quality Management dalam pendidikan, terkait dengan Total Quality Management Handbook, kemudian terkait dengan standar-standar sistem penjaminan mutu baik dalam lingkup skala nasional maupun internasional. Selain itu juga menggunakan berbagai referensi karya ilmiah dari hasil-hasil riset yang telah saya lakukan, yaitu terkait dengan IKG Model to Quality Improve Human Research di dunia pendidikan, khususnya pendidikan jenjang persekolahan maupun perguruan tinggi. Selain itu, World Class University sebagai quality parameter perguruan tinggi dalam mewujudkan World Class University. Selain itu juga terkait dengan berbagai hasil-hasil riset pada kepakaran manajemen mutu pendidikan dan juga sistem pengembangan manajemen mutu. Ada salah satu referensi yang sangat mendukung juga, yaitu dengan judul Quality Improvement Innovation, baik dalam konteks jenjang sekolah maupun jenjang perguruan tinggi dan juga pada lembaga atau organisasi non-kependidikan. Sistem dan metode pembelajaran perkuliahan dilaksanakan dalam 16 pelaksanaan atau pertemuan secara tatap muka, sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan platform Sipejar sebagai Learning Management System di Universitas Negeri Malang. UTS akan dilaksanakan pada pekan ke-8 dan UAS atau ujian akhir semester akan dilaksanakan pada pekan ke-16. Hasil proyek berupa desain pembelajaran cerdas menjadi capaian pembelajaran selama 1 semester. Dalam konteks ini, mahasiswa dengan pendekatan pembelajaran yang sudah ditentukan yaitu project-based learning menghasilkan suatu prototipe terkait dengan pengembangan sistem manajemen mutu dalam konteks pendidikan. Adapun interaksi, pembelajaran berdasarkan pada pendekatan PJBL atau project-based learning di mana dosen berperan sebagai fasilitator, pembimbing, motivator, evaluator, dan katalisator. Selain itu, aktivitas pembelajaran dan proyek yang sesuai dengan capaian pembelajaran, relevan dengan dunia nyata, serta mampu mendorong adanya kolaborasi, kreativitas, dan juga pemecahan masalah yang sangat ditekankan pada mata kuliah ini. Adapun sistem penilaian dan asesmen sesuai dengan rencana perkuliahan semester dan instrumen penilaian. Ada 5 komponen penilaian. Yang pertama, aktivitas partisipatif dengan bobot 5%, di mana di dalamnya mahasiswa berkontribusi dalam diskusi kelas, berkontribusi mengembangkan ide dan pemecahan masalah, serta bersikap kolaboratif dengan mahasiswa lainnya. Yang kedua, hasil proyek dengan bobot 50%, di mana di dalamnya membuat laporan produk atau desain terkait pengembangan sistem manajemen mutu baik dalam konteks organisasi pendidikan secara umum maupun dalam konteks organisasi non-kependidikan secara khusus. Selain itu, menyusun dan juga menganalisis hasil studi manajemen mutu terpadu baik di lembaga pendidikan maupun non-kependidikan, merancang terkait dengan penyusunan dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi dalam konteks organisasi pendidikan maupun non-kependidikan terkait dengan sistem manajemen mutu dan juga artikel sebagai salah satu hasil luaran mata kuliah. Untuk tugas, memperoleh bobot 10%, baik tugas secara mandiri, terstruktur maupun tugas berkelompok. Sedangkan untuk komponen ujian tengah semester atau UTS yaitu bobotnya 15%. Dan untuk ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 20%, jadi total bobot dalam sistem penilaian dan asesmen mata kuliah manajemen mutu terpadu atau total quality management adalah 100%. Nah, demikian paparan mata kuliah manajemen mutu terpadu atau total quality management yang telah saya sampaikan. Selanjutnya, silakan menyaksikan tayangan video pembelajaran terkait dengan mata kuliah manajemen mutu terpadu atau total quality management. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana teman-teman hari ini? Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, silakan.
Berdoa selesai. Nah, teman-teman, apakah pada pagi hari ini teman-teman sudah melakukan presensi di Sepejar? Budara ingatkan? Sudah. Sudah. Hari ini kita pertemuan keberapa, teman-teman? Tiga. Pertemuan ketiga. Nah, ini penting teman-teman karena melalui platform Pejar yang sudah disediakan oleh kampus kita itu sebagai wujud kontribusi kehadiran teman-teman secara langsung dan terdata. Seperti itu ya, sudah semuanya? Sudah. Oke. Hari ini kita pertemuan yang berapa, teman-teman? Ketiga. Lalu terkait dengan pertemuan ketiga, hari ini membahas tentang apa? Konsep dasar manajemen mutu terpadu. Konsep dasar manajemen mutu terpadu atau biasa kita sebut total quality management. Nah, sesuai dengan pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu terkait dengan konsep dasar manajemen mutu terpadu atau TQM. Nah, teman-teman, sekedar untuk merefleksi lagi ke pertemuan sebelumnya, apa sih pengertian dari mutu itu? Silakan, yang mau menyampaikan? Ya, silakan, Mbak. Oke, suatu perubahan transformasional, ya plus teman-teman. Ada lagi yang mau menjawab terkait dengan mutu? Silakan. Oh ya, silakan. Terima kasih. Kalau dari pengetahuan saya, teman-teman tadi, untuk khusus sendiri ada tingkat dari ilmunya suatu genre. Biasanya terkait dengan Oke, tingkat derajat standar baik buruknya suatu hal. Dan ini kaitannya udara dengan yang namanya pelanggan. Nah, apakah seperti itu teman-teman? Lihatlah dulu dong. Nah, ketika kita berbicara mutu, ada 4 komponen. Absolut. Absolut artinya apa teman-teman? Mutlak. Kira-kira apakah mutu itu tidak bisa berubah atau mutu itu bisa berubah? Bisa berubah. Artinya mutu ini relatif. Jadi jawaban tadi benar, relatif, Bu. Ada perubahan. Nah, selanjutnya ketika kita berbicara prosedural, apakah mutu itu semuanya harus sistematik dan sistemik atau bisa nih yang ditingkatkan di bagian-bagian tertentunya? Nah, kira-kira prosedural atau transformasional? Kalau kita tadi memahami bahwa konsep mutu itu adalah dinamis atau berubah. Kira-kira prosedural atau transformasional? Transformasional. Selanjutnya teman-teman, ketika kita berbicara TQM atau di nama mata kuliah kita kan disebut manajemen mutu terpadu. Nah, istilah lainnya yaitu TQM. Ketika kita berbicara TQM, ada 3 kata. Kata yang pertama apa? Total. Yang kedua? Quality. Yang ketiga? manajemen. Oke, jadi teman-teman, ketika kita berbicara TQM ada 3 fungsi. Pertama total, dilakukan secara komprehensif menyeluruh. Apa udara yang menyeluruh kualitasnya? Jadi proses berkualitas itu dilakukan secara terus-menerus dan menyeluruh. Dan ini dilakukan pengelolaan. Nah, dari pengertian total quality management ini adalah suatu pendekatan manajemen yang berfokus pada perbaikan kualitas secara menyeluruh dan berkelanjutan. Maka dari itu, esensi ketika kita berbicara mutu itu bukan pada hasil, tetapi pada proses. Kita tidak sekedar berbicara input, proses, output, Budara. Mulai saya nanti masuk di perguruan tinggi, proses pembelajaran yang saya terima, kemudian nanti saya sekedar lulus wisuda selesai. Tidak. Tetapi ketika kita berbicara mutu, mulai input teman-teman masuk, proses pembelajaran yang dilakukan dan teman-teman terima, output teman-teman lulus, dan juga outcome. Luarannya nanti teman-teman akan menjadi apa? Seperti itu. Berikutnya ketika kita berbicara TQM, ini juga fokus pada customer. Customer satisfaction, kepuasan pelanggan itu adalah tujuan ketika kita akan memberikan suatu pelayanan yang prima, yang excellent. Kalau dalam lembaga pendidikan yang disebut dengan pelanggan itu siapa kira-kira? Oke, peserta didik. Oke, selain itu siapa? Guru atau orang yang terlibat dalam suatu lembaga pendidikan. Nah, benar. Salah satu ketika kita berbicara fokus pada pelanggan, fokus on customer, ini adalah peserta didik. Nah, ketika saya kaitkan teman-teman, ini namanya lembaga pendidikan. Nah, ini katakanlah lembaga pendidikan, sekolah. Ketika kita berbicara mutu, ini ada yang namanya input. Kemudian ada yang namanya proses.
Proses apa? Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Teaching and learning. Jadi misalkan siswa-siswinya. Kemudian ini ada output. Luarannya ini nanti menjadi apa? Lulus kan salah satunya. Nah, ketika kita berbicara mutu, tidak hanya sekedar input, proses, output. Tetapi outcome, luarannya, ini nanti akan kembali ke sekolah, ke keilmuan yang sudah diperoleh, guna menunjang yang namanya community atau masyarakat. Jadi esensinya ketika kita berbicara teknik, fokusnya itu pelanggan. Pelanggan baik itu dari internal maupun dari eksternal. Nah, selanjutnya Budara terkait dengan TIM ini adalah endpoint improvement. Artinya apa? Dari berbagai proses penjaminan mutu, pelaksanaan mutu dan sebagainya, ada yang namanya pengelolaan mutu internal dan juga eksternal. Selanjutnya prosesnya ini benar-benar terstruktur dengan baik. Kemudian ada integrasi sistem. Kalau tadi Mas Dimas menyampaikan, ini adalah bagian-bagian dari keseluruhan. Hal-hal yang menyangkut sesuatu yang sistematis dan sistemik. Selanjutnya ada decision making sebagai salah satu pengambilan keputusan. Kemudian ada komunikasi dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, ketika kita bicara TIM ada beberapa prinsip, 5 prinsip utama. Yang pertama yaitu keterlibatan karyawan. Kita nggak mungkin bisa memberikan sesuatu yang bermutu ketika kondisi internal kita tidak sedang baik-baik saja. Jadi, konteks di sini keterlibatan karyawan ini adalah membangun suatu teamwork yang efektif. Nah, selanjutnya ada proses secara terpusat, artinya kita memiliki prosedur mutu, standar, dan sebagainya. Kalau dalam sistem jenjang persekolahan, kita biasa mengenal yang namanya standar nasional pendidikan. Ada berapa standar, teman-teman? 8. Nah, kita bisa mengacu di peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022. Ketika ini sudah dilakukan, maka kepuasan pelanggan itu akan tercipta. Nah, selanjutnya teman-teman saya ingatkan ada 5 pilar mutu. Jadi ketika kita berbicara mutu pendidikan, yang pertama adalah organisasi mutu. Kemudian ada standar mutu. Tadi berdasar undang-undang nomor berapa? Nomor 4 tahun 2022. Ada berapa standar? 8 standar. Nah, kemudian ada penjaminan mutu. Kemudian ada perbaikan mutu berkelanjutan untuk menunjukkan citra publik, akuntabilitas publik, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita berbicara tentang quality management, silakan ini diperhatikan. Ini ada beberapa kubus-kubus. Yang pertama, bagian paling kecil ini namanya inspection. Jadi ketika kita berbicara mutu, benar nggak sih ini? Cacat nggak sih ini produknya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada QC, quality control. Yang ketiga ada quality assurance, jaminan. Dan yang keempat, yang kubus paling besar, ini adalah TQM. Jadi dalam TQM teman-teman, di dalamnya ada inspection, quality control, dan juga penjaminan mutu. Ini ada tokoh-tokoh total quality management. Yang pertama ini Deming. Ini terkenal dengan konsep PDCA atau saya menyebutnya plan do check seperti itu. Check ya, check and X seperti itu. Nah, di sini ini melalui 3 atau 4 siklus utama, di mana ada perencanaan, ada pelaksanaan, kemudian ada pemeriksaan dan juga tindakan korektif. Nah, model total quality managementnya, ingat teman-teman, ketika kita berbicara ini roof, kemudian ini building brick, ini fondasinya. Fondasi dari kebermutuan segala sesuatu itu ada 3. Yang pertama, etik. Etika itu penting, teman-teman. Orang pertama kali ketika memisalkan lihat Mas Dimas tidak akan melihat, oh Mas Dimas ini pintar. Yang mereka lihat hanya bagaimana sikap Mas Dimas dengan hubungan dengan sesamanya, atau minanasnya. Oh Mas Dimas ini cakep, misalkan. Oh Mas Dimas ini rajin, sekadar itu. Tetapi untuk mengetahui bagaimana kualitas kapabilitas belajarnya, ini tercermin dari etiknya. Karena ketika kita berbicara mutu, salah satu prinsipnya ada komunikasi efektif. Komunikasi 2 arah antara komunikan dengan komunikator. Untuk apa? Untuk saling bekerja sama dalam meningkatkan mutu lembaga. Nah, ada beberapa syarat, yaitu perbaikan kualitas, pemberian kepuasan kepada pelanggan, kemudian memiliki wawasan jauh terkait dengan bagaimana peningkatan selanjutnya, nanti menghasilkan decision making sampai program pendidikan dan pelatihan selanjutnya. Nah, ini terkait fase perencanaan teman-teman. Jadi ada siklus PDCA, kemudian identifikasi mutu apa nih yang akan dikembangkan, komposisi timnya bagaimana, dan ada pelatihan timnya. Nah, ada beberapa alat atau piranti
yang bisa digunakan brainstorming. Brainstorming itu contohnya seperti apa? Brainstorming memberikan suatu clue pertanyaan, kemudian mahasiswa menjawab. Ini namanya brainstorming. Kemudian ada diagram alur atau flowchart-nya teman-teman. Kemudian melakukan analisis SWOT. Teman-teman di sini siapa yang pernah melakukan analisis SWOT? Oke, banyak pernah. Oke, di kegiatan apa melakukan analisis SWOT? Di tugas kuliah. Nah, ketika kita bicara analisis SWOT ada kelebihan, ada kemudian ada tantangan. Itu sebagai salah satu tools piranti alat ketika kita mau meningkatkan mutu sesuatu. Nah, selanjutnya ada perbaikan kritis. Kemudian selain ada perbaikan kritis juga ada diagram Fishbone, Pareto, benchmarking, dan sebagainya. Ini hanya sebagai alat teman-teman. Tetapi kembali lagi ke esensi mutu itu ada pada prosesnya. Selanjutnya pastinya ada 5 komitmen. Yang pertama, ini wajib dimiliki, pengembangan organisasi, fokus pada pelanggan, orientasi proses, dan peningkatan secara berkesinambungan. Nah, sedangkan proses pelaksanaannya ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang secara rinci ketika kita akan merencanakan suatu program, ini visi, misi, tujuan, sistem, rencana operasionalnya seperti apa, kemudian terkait dengan ini analisis internal dan eksternal untuk mengimplementasikan total quality management. Sampai sini ada yang mau ditanyakan belum? Ya, silakan ya. Di pendidikan Indonesia sendiri, menganut teori dari Debbie jurang atau dari Crosby? Oke, pertanyaan bagus. Beliau plus yang luar biasa. Saudara, di Indonesia sendiri, teori manajemen mutunya menggunakan tokoh yang mana yang digunakan atau sebagai salah satu pijakan. Deming dengan Pendu Ceket, kemudian Crosby dengan Zero Defect-nya, atau Juran dengan triloginya. Nah, esensinya ketika kita berbicara terkait dengan implementasi total quality management dalam konteks Indonesia ini menggunakan tiga-tiganya dalam hal yang berbeda. Ketika kita berbicara teori-teorinya Deming, ada plan do ceket, itu terkait pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, ada perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan juga hasil evaluasi atau perbaikan terus-menerus. Sedangkan dari segi teorinya Crosby, itu kan zero defect, jangan sampai ada kesalahan nol. Maka dari itu, setiap lembaga pendidikan ataupun non-pendidikan, kalau dalam lembaga pendidikan itu melalui pelayanan prima. Oh, jangan sampai nih ketika ada tamu yang berkunjung, kemudian muka saya masam. Kemudian saya kasar nih diksi yang saya gunakan. Karena itu mencerminkan lembaga tempat di mana saya ini mengabdi atau bekerja. Nah, ketika kita kaitkan di lembaga non-kependidikan atau manufaktur, itu biasanya terkait produk. Jangan sampai produk ini ada kecacatan. Misalkan produk ini, teman-teman. Produk ini ketika ada kecacatan, pasti tidak bisa untuk digunakan. Tetapi ketika ini bisa digunakan, oh berarti ini sudah melampaui atau ini sudah melewati yang namanya quality control. Nah, selanjutnya ada triloginya Juran, mulai dari quality planning, perencanaannya, kemudian kontrolnya seperti apa, sampai perbaikan secara continuous improvement. Jadi tiga-tiganya digunakan. Kalau punyanya Crosby karena zero defect di lembaga pendidikan lebih identik dengan adanya standar. Kalau Deming, plan do ceket lebih terkait pengelolaannya. Kalau Juran terkait dengan kontrol mutu dan perbaikan secara terus-menerusnya. Jadi tiga-tiganya digunakan. Bagaimana Mbak? Paham? Oke. Kita lanjut teman-teman. Oke, masih semangat hari ini? Masih. Oke, coba berharap mau lihat semangatnya. Bulat dan tekad. Oke, beri aplaus untuk teman-teman semua. Oke, ini bisa kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi ketika kita berbicara mutu, input, proses, output, outcome, ingat teman-teman, ini harus dilaksanakan secara continuous improvement, secara terus-menerus. Nah, selanjutnya teman-teman, buat 3 kelompok. 3 kelompok di sini untuk mendiskusikan tema implementasi total quality management dalam pendidikan. Nanti setiap kelompok ada perwakilan yang akan menyajikan ke depan terkait dengan tema kita hari ini. Bagaimana era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 ini merepresentasikan era high teknologi yang mengidentikan bahwa mobilitas tanpa batas. Oke, sekarang silakan membuat 3 kelompok. Selalu kondisi baru. Anak boleh lanjut.
Sudah selesai teman-teman? Sudah selesai. Oke, kembali lagi. Nanti Bu Rara minta ya perwakilan setiap kelompok untuk maju ke depan mempersembahkan hasilnya. Oke, kelompok satu siapa yang mewakili? Sulti. Oke. Beri semangat dan lepas teman-teman untuk kelompok satu. Silakan ke sini. Menyampaikan hasil diskusi dari kelompok satu. Di hari mau industri 4.0 dan sosial di Oke, jadi kalau kelompok satu ini lebih terfokus bagaimana ketika konsep-konsep kebermutuan dari teorinya Deming. Seperti itu ya teman-teman. Oke, dia yang melihat dari kelompok satu. Ya, ya. TQM, Total Quality Management, itu ada 3 hal. Satu tadi terkait total, terkait quality, terkait manajemen dalam proses pengelolaannya. Nah, tetapi dalam pelaksanaannya ini harus ada yang namanya komunikasi. Ini tadi yang pertama apa? Integritas. Ini namanya trust, kepercayaan. Nah, dalam konteks ini tentunya di sini menghasilkan yang namanya customer satisfaction. Nah, ini yang disebut ketika kita berbicara bagaimana Bu Rara konsep dasar dari manajemen mutu pendidikan adalah sesuatu pendekatan yang mengakomodasi secara keseluruhan. Secara keseluruhan apa? Proses pemberian mutu atau kebermutuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan menghasilkan yang namanya kepuasan pelanggan. Esensinya teman-teman, ketika kita berbicara TKM, pendekatan manajemen. Ya, secara menyeluruh untuk mencapai kepuasan atau memberikan kepuasan kepada pelanggan. Prinsipnya mulai dari fokus pada pelanggan, kepemimpinan visioner, kemudian terkait keterlibatan sumber daya manusia, kualitas, optimal, dan juga keberhasilan jangka panjang. Dan tidak lupa ada yang namanya continuous improvement, perbaikan secara berkelanjutan. Ini 3 hal utama ketika kita berbicara terkait konsep dasar manajemen mutu pendidikan atau total quality management. Nah, dari yang sudah Budara jabarkan, dari yang sudah teman-teman lakukan nih kerjasama kita pada proses perkuliahan pagi hari ini, kira-kira nih ada pertanyaan tidak terkait dengan yang namanya manajemen mutu terpadu? Ada pertanyaan? Ya, silakan nanya. Tadi kan dijelaskan Bu ya, pada prinsip TKM itu ada sumber daya. Nanti jika di lembaga itu memiliki keterbatasan sumber daya, apakah masih bisa TKM itu diterapkan secara optimal? Oke, bagaimana Bu Rara ketika ada case tadi bahwa dalam suatu lembaga pendidikan ini kekurangan sumber daya, apakah bisa diterapkan? Bisa. Ketika suatu organisasi ini memiliki kelemahan, dalam suatu organisasi itu kan ada sarana prasarana, sumber daya, kebijakan dan sebagainya. Tetapi ketika itu belum memungkinkan, berarti apa yang diperkuat terkait dengan kebijakan dan juga terkait dengan prosesnya. Proses pengelolaan dengan pemanfaatan sumber daya manusia maupun non manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Karena esensinya ketika kita berbicara mutu itu adalah cerminan bagaimana diri kita dalam memberikan pelayanan kepada orang lain, dan untuk mampu menghasilkan pelayanan yang berkualitas tentunya kita juga harus berkualitas. Maka dari itu, quality is a priority. Kualitas adalah prioritas. Gitu ya teman-teman. Bagaimana Mbak Nayo? Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Nah, oke. Dari sini berarti sudah jelas semua ya teman-teman. Jadi itu beberapa refleksi yang bisa kita lakukan teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, kemajuan pendidikan dimulai dari institusi. Maka dari itu, mari bekerja dan berkarya untuk negeri. Dimulai dari mana, Bu Rara? Dari diri kita sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Baiklah, dikarenakan waktu juga sudah selesai, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan juga semangat. Oke, baiklah teman-teman. Terima kasih partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses pembelajaran mata kuliah manajemen mutu terpadu atau total quality management. Esensinya, mutu merupakan salah satu hal yang fundamental di mana setiap lini kehidupan senantiasa harus mampu menghadirkan kualitas. Maka dari itu, quality is a priority. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran saya.
Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.